Saya Ika Setiawati MPDI, dosen Setiap Al Muslihun Logong Kita. Saya pengampu mata kuliah Psikologi Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Baik, kita hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Ika Setiawati, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar. Baik, sebelum kita mulai materi kita, terlebih dahulu Ketua Kelas, monggo Mas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, sepertinya ini teman-teman kok lulus semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, coba kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Saya bilang tepuk tidak? Nah, berarti kurang fokus gitu ya. Diulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 3, 2. No, Mas. Baik, tidak apa-apa. Selanjutnya silakan diisi dulu ya absennya sambil berputar, sambil saya akan mereview materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu terkait dengan reward dan punishment. Coba sebutkan salah satu garis besarnya saja terkait materi dari reward dan punishment. Coba angkat tangan. Baik, ya Mas, apa? Kalau reward itu kan hadiah yang diberikan oleh guru misalnya di sekolah Ya. pada murid. Ya. Terus kemudian jika dampak buruk dari reward atau terlalu sering diberikan reward itu nanti pembelajaran jadi tidak natural sehingga siswa nanti meminta atau mengharapkan hadiah dari seorang guru. Ini seperti itu. Baik, terima kasih. Ada tanggapan yang lainnya? Baik, Mbak Aisyah, monggo. Tadi kan masih jelaskan tentang yang reward. Ya. Kalau yang untuk punishment, dari yang saya ingat kemarin, Ya. itu punishment itu adalah suatu hukuman yang diberikan pada siswa jika siswa tersebut seperti mengalami atau melakukan tindakan buruk atau hal-hal yang buruk lainnya. Nah, itu dampaknya jika guru terlalu sering memberikan punishment kepada siswa tersebut malah tidak akan mau untuk fokus belajar dan malah akan takut jika bertemu guru yang selalu memberikan punishment kepada dia. Karena seharusnya punishment itu tidak harus diberikan dengan selalu kepada siswa yang melakukan hal yang buruk. Tapi jika punishment tersebut bisa seperti hal-hal yang baik atau yang positif, mungkin tidak apa-apa, cuman jangan terlalu sering. Baik, terima kasih. Berarti masih ingat ya materi tentang minggu lalu. Baik, kita akan lanjutkan ke materi hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi materi pada hari ini, tujuan dari pembelajaran pada hari ini itu apa sebenarnya? Jadi tujuannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memberikan contoh real terkait dengan contoh real faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Itu contoh real di kehidupan sehari-hari siswa itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ketika saya menyajikan materi, tolong diperhatikan. Nanti saya akan minta Saman membuat peta konsep dari materi yang sudah saya sajikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah nanti mahasiswa itu mampu memberikan contoh faktor dari penghambat maupun pendorong dari yang mempengaruhi belajar siswa. Baik, dari situ bisa dimengerti ya. Baik, nanti saya akan memberikan masalah pada sampean kaitannya dengan topik kita hari ini. Jadi sudah siap? Saya akan memberikan video pembelajaran bagi mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar.
Jadi apa saja yang akan kita pelajari di materi ini, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi di dalam faktor yang mempengaruhi belajar ini ada 3 poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal, dan yang ketiga adalah faktor dari pendekatan belajar. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Jadi faktor internal ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari peserta didik itu sendiri. Di dalam faktor internal ini ada 2 aspek. Yang pertama ada aspek fisiologis dan yang kedua ada aspek psikologis. Nah, aspek fisiologis ini adalah kondisi umum jasmani siswa yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh sehingga dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Sedangkan aspek psikologis adalah sebenarnya di sini banyak sekali faktor-faktor yang termasuk dalam aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Jadi apa saja sih sebenarnya yang termasuk dalam aspek fisiologis dan psikologis itu? Jadi yang termasuk dalam aspek fisiologis itu yang pertama ada tentang kebugaran siswa itu sendiri. Terus kemudian ada kesehatan jasmani dan yang ketiga ada kesehatan indera. Dan sedangkan aspek psikologis ini apa saja sih yang termuat dalam aspek psikologis itu? Jadi yang pertama yang masuk ke dalam aspek psikologis ini ada intelijensi siswa atau yang lebih kita kenal dengan kecerdasan siswa. Terus kemudian yang kedua ada sikap siswa. Yang ketiga ada bakat siswa, dan yang keempat ada minat siswa, dan yang terakhir adalah motivasi dari siswa itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, sedangkan menurut pendapat para ahli, faktor eksternal di sini adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar atau dari luar siswa. Hal ini dapat berupa sarana prasarana, kemudian situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, di sini pada faktor eksternal di sini lingkungan belajar siswa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada lingkungan sosial dan yang kedua adalah lingkungan non sosial. Faktor yang mempengaruhi belajar yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar. Nah, faktor pendekatan belajar ini apa sih sebenarnya? Jadi faktor pendekatan belajar ini adalah segala cara atau strategi yang digunakan oleh siswa dalam mencapai efektivitas dan efisiensi proses belajar dengan materi tertentu. Nah, di antara pendekatan-pendekatan belajar yang dipandang sangat representatif, yang klasik dan yang modern ini ada 3. Yang pertama ada pendekatan hukum Joss. Dan yang kedua ada pendekatan Ballard and Clancy, yang ketiga ada pendekatan Biggs. Sedangkan dari penjabaran 3 pendekatan ini nanti apa sebenarnya, jadi jangan lewatkan, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Pendekatan yang pertama ada pendekatan hukum Joss. Menurut Reber, salah satu hal yang penting yang mendasari hukum Joss ini adalah siswa yang lebih sering mempraktekkan materi pelajaran akan lebih mudah memahami kembali memori lama yang berhubungan dengan materi yang sedang ia tekuni. Dalam artian belajar itu tidak melulu hanya misalkan membaca saja, kemudian menghafal saja. Tidak seperti itu. Menurut hukum Joss, belajar di sini ialah ketika siswa itu belajar materi dan juga dipraktekkan. Nah, hal tersebut akan memudahkan siswa menyimpan materi yang ia dapatkan tadi ke dalam memori jangka lama. Nah, keuntungannya siswa apa? Keuntungannya siswa ketika suatu saat nanti dia ingin mengingatnya kembali, itu akan jauh lebih mudah ketika siswa belajar sambil praktek. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan Ballard and Clancy. Menurut Ballard and Clancy, pendekatan belajar pada siswa umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri atau biasa disebut dengan attitude to knowledge. Sedangkan sikap siswa yang muncul pada pendekatan Ballard and Clancy ini ada 2. Yang pertama ada conserving dan yang kedua ada extending. Conserving ini ialah melestarikan yang sudah ada. Sedangkan extending ini dalam artian memperluas. Memperluas di sini dalam arti apa? Memperluas ketika siswa mampu mengembangkan ilmu yang ia pelajari di awal ini menjadi lebih kompleks lagi, bisa dikaitkan dengan materi-materi yang lainnya. Pendekatan belajar yang ketiga adalah pendekatan Biggs. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Biggs, pendekatan ini dibagi menjadi 3 bentuk prototipe atau 3 bentuk dasar. Yang pertama ada pendekatan surface, yang kedua ada pendekatan deep, dan yang ketiga ada pendekatan achieving. Baik, dari sini sudah paham ya dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang sudah saya paparkan di awal. Kalau sudah paham, silakan buat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, pada masing-masing kelompok ini silakan mengerjakan yang pertama, buatlah peta konsep terkait dengan materi yang sudah saya paparkan tadi.
Dan yang kedua, silakan mencari contoh atau perilaku yang mencerminkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Itu berdasarkan poin-poinnya tadi ya. Jadi ada 3. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, dan yang 3 adalah faktor dari pendekatan belajar. Dan yang ketiga, sebutkan faktor penghambat maupun pendukung dari yang mempengaruhi belajar itu sendiri. Nah, sedangkan kalau sudah selesai, silakan presentasikan pekerjaan bersama kelompokmu tadi di depan kelas. Dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan ini, sesuai dengan instruksi di akhir video, silakan membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang mahasiswa. Gitu ya. Silakan membuat, yang pertama yaitu membuat peta konsep, kemudian yang kedua memberikan contoh real dari masing-masing faktor yang mempengaruhi belajar, dan yang ketiga tadi adalah ya, memberikan contoh atau faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi belajar. Baik, ini silakan dikerjakan di kertas manila. Jika sudah selesai nanti dipresentasikan di depan kelas. Jadi penting ya kerjasama antar tim, kerjasama antar kelompok, biar pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal. Jadi dalam berkelompok nanti dalam mengerjakan itu jangan lupa setiap orang, setiap teman itu kan pasti punya pendapatnya masing-masing. Jadi tolong dihargai juga pendapat dari teman-teman yang lainnya, gitu ya. Baik, nanti untuk referensinya silahkan Saman boleh mencari di artikel atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, tentang psikologi belajar. Jadi bebas ya, nanti dicari-cari di artikelnya itu kan banyak sekali, nanti bisa dikaitkan sama jurnal dan penelitian, atau bahkan kalau bisa menemukan tentang pengabdian masyarakat, jadi boleh dimasukkan ke jawabannya dari kelompok ini, gitu ya. Selesai ya, kita langsung coba presentasikan di kelompok pertama, kelompoknya yang sini, sebelah sini. Coba dipresentasikan Mbak, terkait dengan contoh real dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ya berdiri saja enggak apa-apa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 3, 1 internal, 2 eksternal, 3 pendekatan belajar. Internal meliputi contohnya 1 fisiologis berupa kebugaran organ, yang 2 psikologis berupa intelijensi. Yang eksternal contohnya 1 sosial, yang 2 non sosial. Pendekatan belajar ada hukum Joss, hukum Ballard, dan Clancy. Yang ketiga pendekatan Biggs. Baik, terima kasih. Coba kita selanjutnya ke kelompok selanjutnya terkait dengan, coba sebutkan nih peta konsepnya ini. Peta konsep dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu bentuknya seperti apa? Coba disampaikan sama salah satu pemateri, monggo. Berdiri Mbak. Mbak Aisyah, monggo. Berdiri, nggak apa-apa, ayo. Di sini dari kelompok kami membuat peta konsep mengenai faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, dan ketiga faktor pendekatan belajar.
Untuk di faktor internal itu ada faktor fisiologis, di mana itu terkait dengan indera siswa. Lalu yang kedua ada faktor psikologis yang berkaitan dengan mental dan sikap siswa. Lalu untuk yang faktor eksternal di sini ada faktor sosial dan faktor non sosial. Faktor sosial bisa berupa lingkungan siswa, lingkungan di sekolah, di rumah, dan di luar sekolah juga. Lalu untuk yang non sosial itu bisa berupa apa yang siswa, ada yang bisa menambahkan? Lalu saya lanjut dulu untuk faktor pendekatan belajar. Di sini ada pendekatan Gross, pendekatan Barat, dan transferensi, dan pendekatan fix. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik. Baik, di dalam faktor yang mempengaruhi belajar, coba kita review lagi, kita review bersama-sama. Ada berapa faktor yang mempengaruhi belajar? Yang pertama ada faktor internal, yang kedua eksternal, yang ketiga faktor pendekatan belajar. Baik, selanjutnya kita akan buat pengayaan. Jadi kita buat permainan. Jadi pengayaan ini kita buat semenarik mungkin ya. Pengayaan ini saya buat permainan. Silakan masuk ke ini, join my quizzes. Silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Langsung klik join my quizzes dan dimasukkan kodenya. Kodenya ada 535723. Sudah masuk? Di sini belum masuk ini. Ya, diberi nama. Baik, masuk 1. Masuk 2. Siapa saja yang sudah masuk? Saya cek dulu. Ada Mbak Aira. Terus kemudian Hoir. Baik. Ayo yang lainnya silakan masuk dulu. Mbak Mufidah. Jadi nanti satu soal itu waktu mengerjakannya adalah 20 detik. Gitu ya. Sudah masuk semuanya? Sudah? Saya klik mulai bisa? Oke. Baik, Mbak Mufidah menyalip ke atas. Jadi itu yang atas, yang 1 itu peringkat pertama gitu ya. Jadi penilaiannya berdasarkan kecepatan dan ketepatan. Oh, Mas Koir langsung nyalip ini dari langsung geser Mbak Mufidah. Oh, kegeser lagi, turun lagi Mbak Mufidah.
Ya, sedikit lagi. Wah, nggak kegeser nih yang peringkat pertama ini. Selesai. Oke, masih berlanjut ya. Baik, selesai. Ranking pertama ini Mbak Sima Sagita, dan disusul yang kedua adalah Mbak Mufida. Beri aplaus untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Tetap semangat terus ya, jaga kesemangatannya, kemudian jaga juga kesehatannya, biar dalam melakukan kegiatan belajar itu tetap semangat, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang apa untuk materi selanjutnya? Manifestasi belajar, jadi perwujudan dari belajar. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, silahkan pada Mas Ketua Kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.